2004 sampai 2009 itu adalah periode pertama dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada saat itu yang sampai saat ini mempengaruhi kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh 4 tamu spesial kita. Jadi mari kita dengarkan perkenalan masing-masing dari para tamu. Halo, saya Iin. Saya sebagai mahasiswa yang suka mendalami soal ekonomi dan juga kebijakan publik. Halo, saya Fiana sebagai warga biasa yang sering mengikuti berbagai berita politik. Halo, saya Adit sebagai pecinta sejarah yang senang membahas masa lalu dan membahas dampak masa kini. Halo, saya Olga. Saya sebagai pekerja yang merasakan langsung kebijakan Bapak SBY pada waktu itu. Oke, baik, itu dia perkenalan dari 4 tamu spesial kita yang sangat hebat kali ini. Jadi untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan masuk ke topik pertama kita. So, inilah dia segmen pertama. Oke, baik, di sini pasti selama periode pertama dari Bapak SBY ini, setiap presiden itu memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, mari kita dengarkan pendapat dari 2 tamu spesial kita ini untuk menjawab apa saja ciri khas pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama ini. Mari kita dengarkan. Baik, saya di sini sebagai mahasiswa yang suka mendalami soal ekonomi dan juga kebijakan publik. Jadi pada pemerintahan Bapak SBY 2004 sampai 2009, BLT menjadi salah satu bantuan yang dikenal pada masa itu. Tujuan dari BLT ini adalah untuk meredam BBM. Namun, bantuan BLT ini dikhawatirkan dapat menghambat ekonomi dalam jangka panjang jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang luas. Ya, itu benar sekali bahwa pada saat periode pertama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu, yang paling mencolok dari kebijakan yang dia terapkan itu adalah BLT atau bantuan langsung tunai. Jadi mungkin ada sedikit tambahan dari Feren selaku warga yang sering mengikuti perkembangan politik. Oke, baik. Selain BLT, subsidi BBM juga menjadi salah satu ciri khas kebijakan ekonomi SBY. SBY berupaya menyeimbangkan antara jual daya beli masyarakat dan ketimpangan stabilitas ekonomi. Namun, beberapa anggaran yang besar akibat subsidi BBM memaksa pemerintahan untuk menaikkan harga BBM. Beberapa kesempatan yang kemudian menjadi inflasi dan protes dari masyarakat. Oke, baik. Itu dia jawaban dari kedua tamu kita. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Pasti selama pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini, beliau tidak memerintah atau menjalankan jabatannya itu sendiri. Pasti ada banyak tokoh-tokoh penting dan tokoh-tokoh hebat di balik layarnya. Jadi mari kita tanya ke dua pembicara hebat di sebelah kanan saya, apakah siapa sajakah tokoh-tokoh penting yang berperan penting dalam masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai 2009. Mari kita dengarkan. Oke, di sini saya akan membahas salah satu tokoh yang sangat penting pada saat itu, yaitu Yusuf Kala. Seperti yang kita ketahui bahwa Yusuf Kala pada saat itu sebagai wakil presiden, ia memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam bentuk pengambilan keputusan. Ada beberapa tokoh yang menganggap bahwa Yusuf Kala ini lebih tegas, terutama dalam pengambilan keputusan dibandingkan SBY. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang dia milih itu yakni sering dipengaruhi oleh inisiatifnya. Oke, benar sekali. Jadi tidak mungkin presiden itu menjalankan pemerintahnya sendiri, sudah pasti ada wakilnya yang selalu menemani dan selalu membantu presiden kita, yaitu Bapak SBY, dan itu adalah salah satu apresiasi penting untuk Bapak Yusuf Kala saat itu, dan mungkin sampai saat ini beliau tetap dipandang sebagai satu orang yang berjasa pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi mungkin kita mau mendengarkan pendapat lain dari pembicara kita yang lain, yaitu dari Olga. Mari kita dengar. Baik, selain Bapak Yusuf Kala, ada juga Ibu Sri Mulyani yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dia membawa dampak besar, transformasi besar bagi sistem keuangan negara. Langkah-langkahnya dalam menata anggaran dan meningkatkan transparansi di sektor fiskal menjadikan Indonesia lebih stabil secara ekonomi. Namun beberapa kebijakan pajak yang diterapkan pada saat itu banyak menuai kritikan dari beberapa pelaku usaha karena dianggap memberatkan sektor-sektor tertentu.
Oke, itu dia pendapat dari salah satu warga yang merasakan kebijakan langsung pada pemerintahan SBY saat itu. Jadi mungkin kita akan beralih ke segmen berikutnya. Mari kita lanjut. Jadi pada pemerintahan periode pertama dari Bapak SBY ini pasti satu Indonesia merasakan dampaknya. Namun mungkin di sini akan mengerucut ke beberapa wilayah atau beberapa bagian wilayah Indonesia yang mungkin sangat merasakan dampak dari kebijakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi mari kita dengarkan pendapat dari para pembicara hebat kita. Oke baik, jadi Aceh menjadi salah satu wilayah yang sangat merasakan dampak dari kebijakan pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2004, Aceh dilanda banjir dan Bapak SBY memberikan bantuan itu melalui beras, sehingga organisasi Gerakan Aceh Merdeka sepakat dengan Bapak SBY untuk berdamai dan juga berujung pada pemberian status ekonomi khusus bagi wilayah Aceh. Meskipun demikian, implementasi ekonomi khusus ini menimbulkan tantangan baru dalam pemerintahan daerah dan situasi dan juga distribusi dana pada masa itu. Oke, ya baik teman-teman. Jadi seperti yang kita dengar tadi dari pembicara kita yang hebat ini, bahwa pada 2004 kali lalu itu terjadi salah satu bencana yang sangat besar di Indonesia, yaitu di Aceh terjadi tsunami. Jadi dan di Aceh juga itu sekarang statusnya sudah berubah sejak dari masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi daerah istimewa Aceh karena mendapatkan salah satu pengakuan ekonomi khusus ya. Sekarang mari kita dengarkan mungkin pendapat dari pembicara yang lain. Oke baik, selain Aceh yang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian besar, Papua juga menerima kebijakan otonomi yang khusus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, namun meskipun alokasi dana otonomi khusus cukup besar, masih banyak permasalahan, ketimpangan ekonomi dan konflik sosial yang terjadi. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa ini belum sepenuhnya efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Ya, oke baik, itu dia pendapat dari pembicara kita yang hebat. Jadi bahwa sampai saat ini juga hal yang terjadi di Papua itu masih kita rasakan sampai sekarang. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dikhususkan untuk Adit dan Olga. Jadi mengapa kira-kira pada saat pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini mengeluarkan beberapa kebijakan yang krusial? Mari kita dengarkan pendapat dari mereka. Jadi salah satu alasan mengapa ini Bapak SBY ini mengeluarkan kebijakan krusial, yaitu salah satunya itu krisis ekonomi pada tahun 1998. Jadi pada tahun 1998 ini Indonesia itu memiliki krisis ekonomi yang sangat parah. Sedangkan di sisi lain ini Indonesia dalam pemulihan ekonomi ketika SBY ini menjabat sebagai presiden pada tahun 2004. Setelah SBY ini menjabat sebagai presiden, banyak kebijakan yang lebih ke stabilitas ekonomi, meskipun beberapa tokoh menganggap bahwa hal ini dianggap hati-hati dan kurang inovatif dalam pengembangan ekonomi yang sangat cepat. Oke baik, jadi semua yang terjadi pada pemerintahan Bapak SBY juga itu masih sangat berhubungan dengan krisis pada tahun 1999. Oke, mungkin sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari Olga mengenai hal kebijakan krusial pada pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, tantangan global juga turut mempengaruhi kebijakan Bapak SBY. Dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional, pemerintahan SBY lebih cenderung menerapkan kebijakan yang bersifat defensif untuk menjaga ekonomi nasional agar tetap stabil daripada mengambil langkah yang agresif untuk ekspansi ekonomi. Pendekatan ini berhasil dalam menjaga stabilitas. Tetapi di sisi lain juga ada peluang pertumbuhan yang mungkin terlewatkan. Oke, itu dia pendapat dari dua pembicara hebat. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen kita yang terakhir untuk episode hari ini. Sekarang ada mungkin pertanyaan untuk dua pembicara di sebelah kiri saya, yaitu Itin dan Feren. Yaitu kira-kira apa saja dampak pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertamanya yang dirasakan masyarakat pada saat itu? Mari kita dengarkan. Oke, jadi program BLT yang kita bahas di awal tadi memang membantu
meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dalam jangka pendek. Namun dengan tidak adanya program bantuan-bantuan seperti itu, program yang tidak mendukung itu atau tidak komprehensif, banyak masyarakat yang tetap bergantung pada bantuan serupa di masa-masa berikutnya, sehingga efektivitasnya itu dalam jangka panjang masih diperdebatkan. Oke, mari kita dengarkan pendapat dari Karen. Oke, selain itu, stabilitas ekonomi yang dicapai dalam masa pemerintahan SBY cukup baik, yang membuat kepercayaan investor meningkat. Namun, karena fokus yang lebih besar pada stabilitas daripada pertumbuhan, kesempatan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal. Oke, baik, itu dia untuk obrolan kita hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk semua bintang tamu yang ada. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini kita bahas tentang periode pertama pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden ke-6 di Republik Indonesia. Jadi banyak kebijakan yang kita rasakan, dan kebijakan yang mana menurut kalian yang paling berdampak bagi masyarakat Indonesia dan masih kita rasakan sampai sekarang. Oke, sekian untuk episode kita kali ini. Mari kita bertemu di video berikutnya. Dadah.